perdagangan manusia atau trafficking sebagai salah satu perlakuan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia. Kasus ini merupakan perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial, eksploitasi seksual, atau kerja paksa praktik jual beli manusia, terutama perempuan dan anak yang sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjaringan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini perdagangan manusia sangat memprihatinkan. Selain jumlah korban yang semakin besar, hal ini juga terbentuk dengan jaringan antar pelaku trafficker yang semakin rapi serta modus operasinya juga semakin canggih. Dalam budaya masyarakat patriarki, masih terdapat diskriminasi gender perempuan dan anak perempuan hanya sebagai bahan pelengkap seksualitas dan dianggap rendah. Kondisi ini diperparah oleh kemiskinan, pengangguran, serta pernikahan dini, serta juga budaya masyarakat yang masih mencari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Faktor penyebab tersebut mengakibatkan permasalahan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan perempuan. Dalam trafficking, telah terjadi ancaman penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual, yang semua merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus perdagangan perempuan dan anak ini, saya menganalisis menggunakan teori feminisme Marxis, di mana dalam teori feminis ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kapitalisme sebagai sumber penindasan perempuan. Feminis Marxis percaya bahwa pekerjaan perempuan dalam kerangka kapitalisme sebagai sumber penindasan perempuan. Berdasarkan pada teori ekonomi Marxis, percaya bahwa pekerjaan perempuan membentuk pikiran manusia. Mereka juga percaya bahwa kapitalisme adalah suatu sistem hubungan kekuasaan dan hubungan pertukaran seperti kasus perdagangan perempuan saat ini juga yang marak terjadi dan memperoleh penindasan pada eksploitasi seksual. Berdasarkan catatan International Organization for Migration di Indonesia selama tahun 2020, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu, ia bekerja keras dalam melaksanakan 3P, yaitu pencegahan, penuntutan, dan perlindungan terhadap para korban. Predator perdagangan manusia merekrut remaja sebagai calon korban mereka melalui media sosial online. Terdapat sekitar 25% dari jumlah anak yang dilaporkan hilang di Indonesia. Terdapat sekitar 25% dari jumlah anak yang dilaporkan hilang di Indonesia. Anak-anak dan remaja juga sering berbagi foto dan informasi tentang kehidupan pribadi mereka secara online. Hal ini memicu predator perdagangan manusia dengan mudah membuka kontak pribadi dan mendapatkan kepercayaan mereka. Anak-anak remaja yang lebih intensif menggunakan media sosial online tidak menyadari kemungkinan dampak negatifnya termasuk ke dalam kekerasan dan pelecehan seksual secara online. Kondisi ini dapat dengan mudah menempatkan mereka pada risiko menjadi korban perdagangan manusia. Masalah perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus meningkat. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa, sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Kasus ini mengakibatkan meningkatnya kasus untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Faktor ekonomi adalah faktor yang mendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri. Karena adanya tekanan ekonomi, maka anak dapat dijadikan korban kejahatan itu sendiri. Perdagangan anak dengan berbagai modus, setelah anak dijual, maka dapat memenuhi kebutuhan yang ia inginkan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan perdagangan perempuan ini, bentuk penanggulangan kejahatannya yaitu yang pertama dilakukan secara represif, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tindakan represif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum. Upaya penanggulangan lainnya yaitu preventif, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak atau kesempatan yang dilakukan ke dalam kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, dan pengembangan sistem penginderaan.
video tersebut terlihat dampak atau bahayanya kasus perdagangan perempuan atau kebanyakan anak di usia remaja di bawah umur. Pelaku ini seolah memalsukan data diri dari korban perdagangan dengan mengganti umur pelaku menjadi usia yang lebih dewasa, sehingga dampaknya pelaku dipermainkan atau ditindas serta diperlakukan tidak layak semestinya. Dalam kasus human trafficking ini, perlu adanya penegakan RUU PKS untuk segera disahkan. Hal ini akan menjadi lebih penting jika muatannya lebih dari sekedar mencegah kekerasan seksual dan menindak pelaku yang bergulir di dunia cyber, serta perempuan tidak mengalami ketertindasan secara mental dan fisik. Oleh karena itu, perempuan mengalami perlindungan dalam RUU PKS.